Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebutir kelapa yang kita lihat di pohon bisa sampai ke dapur kita dalam bentuk santan, minyak, atau bahkan air kelapa kemasan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas perjalanannya, yang ternyata kompleks banget. Di Indonesia, orang sering bilang kelapa itu pohon kehidupan. Dan emang bener sih, tapi di balik sebutan keren itu ada loh sebuah sistem bisnis yang sangat terstruktur dan diatur. Jadi untuk mengubah ribuan kemungkinan tadi jadi keuntungan, ada peta jalannya. Yuk kita lihat petanya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari titik nolnya ya. Tentu aja, semua produk kelapa itu asalnya ya dari sini, dari hamparan hijau perkebunan kelapa. Jadi setiap bisnis kelapa yang resmi itu harus punya KTP-nya dulu. Nah, ini dia KTP-nya, KBLI 01261. Anggap aja ini semacam akta kelahirannya. Tanpa kode ini, ya perkebunannya belum sah secara hukum. Jadi ini bukan sekedar angka ya, ini adalah tiket masuk pertama untuk bisa ikut di rantai bisnis kelapa. Dari mulai nyiapin lahan sampai panen. Nah, ini yang menarik, soal skala. Pemerintah itu ngasih batasan loh, satu perusahaan itu cuma boleh punya kebun kelapa maksimal 35.000 hektar di seluruh Indonesia. Tujuannya, tentu saja biar nggak ada satu pemain yang dominan banget, jadi ada pemerataan. Dan nggak semua perkebunan itu dianggap sama di mata hukum. Ada batasnya nih, angka keramatnya itu 25 hektar. Jadi kalau kebun kita di bawah 25 hektar, kita masuknya skala mikro atau kecil. Nah, kalau di atas itu, berarti kita udah pemain kelas menengah atau besar. Ini penting banget, karena beda skala, beda juga aturan mainnya, beda perizinannya, sampai bantuan dari pemerintahnya juga beda. Oke, dari kebun udah, kelapa udah dipanen. Terus gimana? Nah, petualangannya justru baru mulai di sini. Ini adalah tahap di mana satu butir kelapa itu mulai dipecah jadi beberapa bagian untuk diolah jadi bahan baku industri. Jadi begitu kelapa dibelah, langsung ada dua simpang jalan industri yang beda banget. Satu jalur buat sabutnya yang berserat, dan satu jalur lagi buat daging buahnya yang putih dan bernilai tinggi itu. Yuk kita telusuri jalur pertama dulu, jalur sabut kelapa. Kelihatannya sepele ya, cuma kulit luarnya aja. Tapi jangan salah, sabut ini punya jalur industri dan KBLI-nya sendiri loh. Ini adalah bisnis yang fokusnya mengubah sesuatu yang kelihatannya sampah jadi barang berguna. Dan disinilah kerennya, sabut yang mungkin kita pikir bakal dibuang, ternyata jadi harta karun. Koko fibernya itu loh, bisa jadi isian jok mobil atau spring bed yang kita pakai. Terus ampasnya, kokopit, itu jadi media tanam yang bagus banget buat para pecinta tanaman. Bener-bener, dari limbah jadi lupiah. Oke, dari sabut udah. Sekarang kita pindah ke jalur yang mungkin lebih kita kenal, daging kelapa. Nah, daging buah kelapa ini diolah di bawah KBLI yang ini, untuk menghasilkan satu produk setengah jadi yang penting banget, yaitu minyak kelapa mentah. Penting nih buat dicatat ya, minyak kelapa mentah ini bukan minyak goreng yang kita pakai masak. Sama sekali bukan. Anggap aja ini bahan dasar gitu, bahan mentah, yang nanti bakal diolah lagi sama industri lain buat jadi sabun, kosmetik, atau bahkan produk-produk lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ujungnya, bagian hilir. Istilah kerennya itu hilirisasi. Ini adalah tahap di mana bahan-bahan setengah jadi tadi disulap jadi produk-produk yang kita kenal dan kita beli di warung atau supermarket. Di bawah kode bisnis inilah semua keajaiban dapur terjadi. KBLI yang ini tuh ibarat dapurnya industri kelapa. Semua olahan kelapa buat masak-memasak, ya masuknya ke sini. Nah, kalau yang ini pasti kita semua tahu. Satu KBLI ini isinya produk-produk favorit kita semua. Coba sebutin, santan buat rendang, ada. Nata de coco buat es campur, ada. Kelapa parut kering buat kue, krim kelapa, sampai tepung kelapa, wah lengkap. Semua yang bikin masakan kita jadi gurih dan enak, itu datangnya dari sini. Eits, tunggu dulu, belum selesai. Dagingnya udah, sabutnya udah, airnya gimana? Nah, air kelapa yang seger itu juga punya industrinya sendiri loh. KBLI-nya memang gabung sama minuman lain, tapi air kelapa ini jadi jagoan utama di kategori itu. Jadi kebayang ya sekarang, dari satu butir kelapa doang kita udah bisa olah sabutnya, dagingnya, sampai airnya pun punya jalur bisnis sendiri. Ini benar-benar bukti nyata kalau kelapa itu emang pohon kehidupan. Nggak ada yang kebuang, semua bisa jadi nilai ekonomi.
Oke, jadi coba kita lihat lagi gambaran besarnya. Kita udah ngikutin perjalanan si kelapa ini dari hulu banget sampai ke hilir. Dari cuma sebatang pohon jadi macam-macam produk. Nah, semua rangkaian proses ini dari kebun ke pabrik pengolahan awal, terus ke pabrik produk jadi, sampai akhirnya ke tangan kita, itulah yang namanya hilirisasi. Intinya itu bukan cuma jual kelapa gelondongan, tapi soal gimana caranya kita nambahin nilai di setiap tahapannya. Jadi, harga jual produk akhirnya itu bisa berkali-kali lipat lebih tinggi dari harga buah mentahnya. Gimana? Keren banget kan? Cuma dari satu buah kelapa bisa nyambung kemana-mana. Dari industri otomotif sampai ke piring makan kita. Dan yang kita bahas barusan ini sebenarnya baru kulitnya aja. Pertanyaan besarnya adalah, dengan teknologi yang makin canggih dan kreativitas tanpa batas, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita hasilkan dari pohon kehidupan ini di masa depan?